Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our group. Our group by group 14, and my name is Olivia Unarusma. Number identification 1923 1034, and my friend Penny Okanvita. Number identification 1923 1021. Okay, we will discuss about fusion and fusion reaction and cyclotron. The content: first, fusion reaction; second, fusion reaction; and last, cyclotron. First, we'll discuss about definition of fusion and fusion reaction. Fusion reaction. Fusion reaction is a reaction that split atomic nuclei into coins with other atomic nuclei and produce energy and new atom of lower mass and electromagnetic radiation. Example of fusion reaction are the explosion of nuclear weapons and nuclear power plant. Oke, di sini fusion reaksi yaitu reaksi fisi, yang mana reaksi fisi ini merupakan reaksi di mana dia melakukan pemisahan inti atom. Nah, di sini pemisahan inti atom ini nantinya akan menghasilkan energi dan juga menghasilkan atom baru yang dimana memiliki massa yang lebih rendah dan mengandung radiasi elektromagnetik. Nah, contohnya dari fisi reaksi ini adalah experience of senjata nuklir dan juga nuclear power plants, yaitu tenaga nuklir. Nah, di sini the element that are often used in fusion reaction itu ada plutonium dan uranium. Okay, next, fusion reaction. Fusion reaction is the fusion reaction of two or more atomic nuclei into new atom that produce energy. Nah, di sini waktunya itu adalah fusi reaksi ini, yaitu reaksi yang menggabungkan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru yang memiliki atau menghasilkan energi. Nah, the reaction is also known as a clean reaction, di mana dia sering disebut dengan reaksi bersih, di mana fusion reaction also produce alpha, beta, and gamma radiation, which are very harmful to humans. Nah, di sini fusi reaksi juga menghasilkan alpha, beta, dan gamma, yaitu radiasi, yang mana ini tentunya sangat membuat rugi bagi manusia. Nah, example of fusion reaction are reaction that occur in the course of all star in the universe and hydrogen bomb weapons. Nah, di sini contohnya biasanya reaksi fusi ini ada pada setiap inti atom bintang di semesta, dan juga fusi reaction ini juga ada pada senjata bom hidrogen. Nah, untuk elemen yang sering digunakan pada fusi reaksi itu ada lithium and hydrogen. Nah, next, advantage and disadvantage of fusion reaction. Nah, di sini ada kelebihan maupun kekurangan dari reaksi fisi, di mana reaksi fisi ini menggunakan sedikit bahan bakar namun dapat menghasilkan banyak energi. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu menghasilkan polusi untuk proses reaksi fisi ini. Nah, next itu ada advantage or disadvantage of fusion reaction. Nah, di sini ada kelebihan maupun kekurangan dari reaksi fusi, di mana reaksi fusi yang dihasilkan dari reaksi fusi ini memiliki kelebihan yaitu menghasilkan banyak energi, dan juga reaksi fusi ini sangat banyak tersedia untuk pembuatan reaksi fusi ini. Nah, untuk kelemahan dari reaksi fusi ini yaitu kita harus menggunakan suhu yang besar dan juga harus
mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan atau mengelola sumber energi dari reaksi fusi ini. Nah, di sini ada contoh dari reaksi fisi, yaitu adanya pembelahan dari atom U menjadi T dan ZR. Nah, begitu juga ini ada juga aplikasi dari contoh reaksi fusion. Nah, kita tahu bahwa reaksi fusion tadi menghasilkan radiasi baik alfa, beta, dan gamma. Oke, next materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, my lecturer and my friends, Penny akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang materi selanjutnya, yakni tentang cyclotron. Cyclotron is a machine or accelerator that accelerates particles in a cycle so that high kinetic energy is obtained. Nah, maksudnya di sini suatu siklotron itu merupakan suatu mesin atau akselerator, atau biasa disebut dengan akselerator yang mempercepat secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Nah, kemudian next. Nah, partikel tersebut dapat berupa partikel proton atau deuteron. Nah, siklotron ini merupakan piranti untuk mempercepat gerak partikel bermuatan listrik. Siklotron ini ditemukan oleh Ernest O. Lawrence pada tahun 1929. Nah, kemudian dikembangkan oleh mahasiswa di University California. Siklotron yang terbesar di dunia, siklotron terbesar itu berdiameter 18 meter yang terdiri dari 4.000 ton magnet. Siklotron ini menghasilkan bidang 0,46 T, 23 mHz medan listrik, dan 94 Nah, siklotron ini menghasilkan bidang 0,46 T, 23 MHz medan listrik, dan 94 kV tegangan yang digunakan untuk mempercepat arus sebesar 200 mikroampere. Nah, the main components komponen utama dari siklotron itu yaitu ion source, sumber ion, high vacuum system, accelerator and oscillation system, dense transport system, and target system. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan membahas work principle of cyclotron, atau mungkin lebih tepatnya di sini yaitu cara kerja dari siklotron ini. Nah, yang pertama itu, proton-proton bergerak dalam dua bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh suatu celah. Maksudnya di sini ialah setiap kali proton-proton lewat melintasi celah di antara kedua bidang setengah lingkaran, suatu tegangan itu diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton tersebut. Nah, percepatan ini meningkatkan proton-proton dan juga jari-jari kelangkungan pelintasan proton-proton. Setelah beberapa putaran, proton itu memperoleh energi kinetik yang tinggi dan tiba pada sisi terluar siklotron. Nah, kemudian selanjutnya yakni cara kerja selanjutnya, the protons can strike target placed inside the cyclotron or leave the cyclotron. Maksudnya di sini, proton yang selanjutnya yaitu proton dapat membentuk sasaran yang ditempatkan di dalam siklotron atau dapat meninggalkan siklotron dengan bantuan magnet pembelok. Nah, maksudnya di sini, tegangan yang diberikan kedua bidang setengah lingkaran menghasilkan percepatan haruslah bolak-balik atau AC. Kemudian, prinsip cara kerja yang ketiga yaitu when the protons are moving right across the
the right line must be negative and the left positive. Nah, ketika proton sedang bergerak ke kanan melintasi bidang yang kanan, nah yang kanan itu haruslah negatif sedangkan yang kiri harus positif. Nah, maksudnya medan listrik atau biasa kita kenal dengan lambangnya itu E, searah dengan polaritas plus atau negatif ke polaritas minus atau negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tahapan yang cara kerja yang keempat. Nah, yang keempat itu yakni setengah siklus berikutnya proton bergerak ke kanan. The proton moves to the left first, the cap, so that the left half must be negative. Nah, so that's the electric fault. The cap continues to function to accelerate proton. Nah, setengah siklus berikutnya proton bergerak ke kanan melintasi celah, sehingga bidang kiri haruslah negatif supaya medan listrik pada celah tetap berfungsi mempercepat proton. Nah, di sini maksudnya yaitu suatu frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan harus sama dengan frekuensi proton yang bergerak melingkar. Partikel muatan bergerak. Nah, tadi maksudnya itu adalah frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan harus sama. Nah, dengan harus samanya dengan frekuensi proton yang bergerak melingkar. Partikel muatan bergerak dengan kecepatan x tegak lurus dengan magnetik D, menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari. Nah, itulah 4 proses dari cara kerja siklotron. Nah, kemudian yaitu reaksi yang dihasilkan oleh siklotron. Nah, ternyata reaksi yang dihasilkan oleh siklotron itu yaitu reaksi fisi. Nah, tadi juga telah dijelaskan oleh teman partner saya yaitu Olivia yang menjelaskan tentang reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, di sini ternyata reaksi yang dihasilkan siklotron itu yakni reaksi fisi. Reaksi fisi. Nah, reaksi yang dihasilkan siklotron adalah reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini merupakan reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel proton berenergi tinggi yang keluar dari siklotron atau ketika menyerap neutron lambat terjadi dalam reaktor nuklir. Nah, untuk berlangsungnya reaksi fisi ini diperlukan peralatan yakni siklotron yang berguna untuk mencepat proton. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan silahkan diberikan. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.